sedangkan makhluk lain tidak memiliki kekayaan yang sama seperti manusia. Benda mati dan tumbuhan tidak mempunyai ilmu, pemahaman, dan kehendak, dan mereka tidak memiliki kelayakan untuk menerima kehidupan, dan mereka tidak memiliki tanggung jawab terhadap perbuatannya. Setiap manusia mempunyai karakter tanggung jawab, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Yang paling utama dulu adalah peserta didik. Karakter yang dibentuk dalam diri peserta didik sangatlah banyak manfaatnya. Salah satunya adalah karakter tanggung jawab. Hal ini penting harus diterapkan dalam setiap diri peserta didik. Secara etimologi, istilah dari karakter ini berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter ataupun karasain dan juga karak. Dalam bahasa Yunani, karakter dan juga karasein yang berarti membuat tajam dan juga membuat dalam. Dan di dalam bahasa Inggris, ini disebut sebagai karakter. Dan dalam bahasa Indonesia digunakan dengan istilah karakter. Jadi berkarakter artinya memiliki karakter, memiliki kepribadian, dan juga berperilaku dan bersifat bertabiat dan juga berusaha. Karakter ini merupakan sifat alami dari seseorang dalam merespon situasi secara bermoral yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, dan juga hormat terhadap orang lain dan juga nilai-nilai karakter yang mulia lainnya. Latar belakang dari keluarga ini juga sangat berperan penting dalam fondasi dasar untuk memenuhi langkah-langkah kebudayaan karakter yang melalui pembiasaan sikap yang diterapkan oleh setiap keluarga. Sekarang sedangkan tanggung jawab ataupun responsibility ini adalah suatu tugas ataupun kewajiban untuk melakukan ataupun menyelesaikan tugas dengan penuh kepuasan ataupun yang diberikan seseorang ataupun atas dan komitmen yang harus dipenuhi seseorang dan yang memiliki konsekuensi hukum terhadap kegagalan. Seseorang yang bertanggung jawab dapat diandalkan untuk melakukan upaya yang kuat untuk melakukan tugasnya dan juga menghormati komitmen. Untuk mengembangkan tanggung jawab, maka para didik perlu menjadi tanggung jawab. Untuk belajar peduli, mereka perlu menunjukkan tindakan kepedulian dari mereka. Dalam proses penerapan karakter tanggung jawab, guru juga salah satunya orang yang berperan penting dalam menerapkan karakter tanggung jawab. Karena guru merupakan orang yang berilmu yang menguasai ilmu secara teoretik, tetapi mempunyai komitmen yang tinggi dan mengembangkan ilmu yang dimiliki. Tugas dari guru dalam pendidikan agama sangatlah penting dan tanggung jawab yang sangatlah berat. Guru itu dipanggil untuk membangun harta abadi dan juga pendidikan agama Kristen ini adalah kita sadar dan terencana untuk meletakkan dasar Yesus Kristus dalam pertumbuhan Indonesia dengan cara mewujudkan busana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, yaitu melandaskan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Guru memegang proses pembelajaran dengan meletakkan fondasi Alkitab sebagai otoritas tinggi, berperan dalam pengajaran murid dalam hal ketaatan, pengetahuan dan juga keberanian mutlak yang berlandaskan firman Tuhan. Dengan adanya pertumbuhan kecerdasan dan pengetahuan, maka setiap anak didik memiliki ilmu pengetahuan, kreativitas dan juga sehat jasmani dan juga rohani, dan memiliki kepribadian baik, mandiri dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Adanya virus COVID-19 yang mulai terjadi pada tahun 2019 memberikan dampak yang luar biasa hampir semua bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Dengan adanya virus COVID-19 ini membuat proses pembelajaran menjadi berubah dari yang tetap muka menjadi pembelajaran jarak. Tetapi selalu mengalaskan bahwa mereka tidak memiliki data untuk mengirimkan tugas melalui WhatsApp ataupun Google Classroom. Dan sebaliknya, di saat proses pembelajaran yang dilakukan secara bergelombang atau tatap muka, itu juga selalu tidak pernah ada rasa tanggung jawab dalam diri peserta itu, karena mereka menganggap bahwa karena peserta didik ini sudah terlalu lama pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi peserta didik merasa bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan dilihat oleh guru tersebut, baik itu dalam tugas ataupun peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Bahkan banyak juga peserta didik yang tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar selama daring, baik itu melalui Zoom dan juga Google Meet. Peserta didik itu sudah merasa sepele dengan pembelajaran yang diberikan dan mereka yakin bahwa walaupun mereka tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, tetapi mereka akan mendapatkan nilai dari pertimbangan di masa COVID-19. Maka berdasarkan
atas penjelasannya. Kami akan memberikan beberapa masukan dan catatan terhadap seminar proposalmu ini. Kami mulai dari Bapak Dr. Tony Liston Hutagalung. Dipersilakan, Pak. Iya. Eh, siapa dipanggil? Norani atau Perbina? Perbina, Pak. Perbina, ya. Oke. Perbina. Nah, dari lahir orang tua. Apakah otoritas seperti itu ada di guru pak di SMK ini? Kalau saya lihat di SMK itu ya Pak, memang guru yang di sana juga gurunya nggak masalah. Bagaimana kamu menguji bahwa ini subjektif, tidak subjektif, nanti kau menilai adalah nanti variabel-variabel akan diisi seperti apa tanggung jawab guru dalam pendidikan karakter. Bagaimana kamu menguji bahwa kamu setia jujur dalam hal ini? Coba dulu. Kalau menurut saya jelaskan dulu sedikit Pak. Karena memang saya mengajar di kelas 11, tapi saya bersama dengan paman saya seperti itu Pak. Saya diberikan waktu mengajar di saat dia tidak datang saja seperti itu Pak. Jadi di saat di saat pemimpin PPL saya mengajar, di situ saya lihat bagaimana murid-muridnya dan bagaimana cara ibu itu menerapkan pembelajaran di dalam seperti itu Pak. Maka bisa Oke. Jadi nanti hadirkan dulu itu ya, apa saja alat ukur bahwa guru itu sudah menerapkan pendidikan karakter karakter tanggung jawab itu. Ini perlu ini ya. Mungkin ada, kalau saya lihat di beberapa penelitian sudah ada standar-standar. Nanti kerjasama dengan pembimbingnya. Dan itu tadi bagaimana kejujuran daripada karena kamu menguji dirimu sendiri. Kalau itu dapat, saya yakin ini sangat berguna dan ini salah satu metode baru lah dalam pendidikan karakter. Mungkin ini boleh kita terapkan juga di remaja atau pemuda gereja, ya. Demikian gratis dibaca ya. Kalau enggak kamu buat itu nanti ya kamu sendiri yang rugi. Demikian Pak RH yang boleh saya. Baik, terima kasih Pak Dr. Hutagalung atas masukannya. Selanjutnya waktu ini kami serahkan kepada Pak Dr. Jan Hokner Saragi. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya kepada Perbina. Yang pertama Perbina, saya melihat judulnya ini mungkin pemahaman saya agak berbeda dengan Pak Tony ya. Saya melihat kalau judulmu ini adalah merupakan rencanamu, ya kan, rencanamu untuk mengerjakan bagaimana agar bisa menumbuhkan karakter tanggung jawab kepada peserta didik di kelas 11 gitu ya. Koreksi saya ya. Bangkitkan rasa semangat narasi didik saya, misalnya menonton video seperti itu Pak. Setelah menonton video pembelajaran, mereka dia perlu kita bahas ya. Ya, jadi jangan buka nanti di deskripsimu ini opsi berikutnya gitu ya, enggak, nanti jadi lari dia dari judul dengan dari apa yang kamu tuliskan. Bisa paham ya? Bisa Pak. Mungkin kalau dalam penjelasanmu sekarang bolehlah itu saya terima, tapi kalau nanti dalam penulisan nggak boleh itu, karena itu sudah lari dari apa yang ingin kamu sampaikan. Baik, kemudian berikutnya saya mau koreksi juga tentang sistem penulisanmu ini di latar belakang masalah ini kan. Sebuah tulisan ilmiah itu seharusnya kamu bisa bagi-bagi dia dalam paragraf. Itu ada di halaman 3, kalimat yang mengatakan pendidikan agama Kristen berasal dari bahasa Inggris bla 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 ya kan. Kalau halaman 4 itu penuh satu paragraf, itu satu halaman ya kan. Kemudian itu baru setengahnya, kemudian di halaman 5 baru kamu akhiri dengan kutipan nomor 22. Saya yakin betul satu paragraf ini lebih dari 2 pokok pikiran. Di paragraf yang satu paragraf itu ya, kalau boleh kajian ilmiah, jadi bukan sebuah pengakuan kesaksian iman ini, enggak,
Jadi nggak perlu kata-kata saya gitu kan. Kamu harus rangkaikan, formulasikan ini sebagai sebuah kajian ilmiah dia. Jadi tulisanmu ini memang betul-betul ilmiah. Ya Pak. Jadi tolong diformulasikan kembali gitu ya. Baik, Pak. Lalu yang berikut saya hanya menangkap seperti yang tadi itu, bahwa eh, pada dasarnya ada kerinduanmu melalui tulisan ini untuk menanamkan rasa tanggung jawab. Itu harus kamu pertegas lagi di sini. Ada kerinduanmu untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik gitu. Walaupun pada masa pandemi Covid bukan berarti mereka harus apa namanya, suka hati gitu, mau ngerjakan tugas boleh, mau tidak boleh gitu kan, mau masuk boleh, mau membuka Google Kelas pun boleh, atau itu nggak kayak gitu kan, itu maksudmu kan. Ya Pak. Nah ini tujuanmu, itu harus kamu jelaskan lagi, ini harus kamu tegaskan lagi supaya nanti tidak salah paham kita dalam memahami tulisan ini gitu ya, dari latar belakang masalah. Kemudian yang terakhir mungkin dari saya, yang terakhir untuk poin 1.6 Perbina, untuk metode penelitian. Aku pakai ada dua jenis metode penelitian. Yang pertama metode kepustakaan, yang kedua metode penelitian lapangan. Menurutmu saya mau tahu juga rancangan dari tulisanmu ini, bagaimana kamu mengakumulasi lah atau menyatukan dua sumber data ini. Menurutmu gimana? Baik Pak. Di sini saya akan menyatukan dari dua metode yang saya pakai ini. Contohnya dulu di metode penelitian lapangan. Di sini saya bisa membagikan angket kepada setiap naradidik, sehingga saya bisa menilai apakah mereka betul-betul memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam diri mereka. Dan juga kalau metode pustakaan ini melalui buku-buku yang bersangkutan dengan metode penelitian lapangan yang saya pakai itu, seperti itu ya. Iya. Ada aspek negatif data dari penelitian kepustakaan dengan mengatakan untuk menerapkan disiplin karakter bertanggung jawab itu, maka kamu harus menerapkan disiplin dengan keras. Itu contohnya, ya kan? Itu sumber dari kepustakaan. Jadi buku-buku yang menunjang tentang edukasi kepada siswa menganjurkan kita untuk menerapkan ketegasan, disiplin gitu contoh. Itu dari sumber kepustakaan. Tapi dari sumbermu lapangan, penelitian lapangan mengatakan bahwa oh enggak, siswa itu kepingin supaya ada pendekatan keluarga. Apaan? Ini kan dua sumber yang berbeda ini untuk satu yang sama. Lalu gimana nanti? Ini contoh ya, Perbina ya. Bagaimana nanti kamu mensinkronkan data yang berbeda ini untuk satu persoalan yang sama gitu. Jadi ada metodologi yang kamu pakai dua. Kalau nanti ini datanya berbeda, ini gimana? Mohon maaf sebelumnya Pak, saya minta ulang Bapak pertanyaannya Pak, karena tiba-tiba barusan saya keluar dari buku. Gini, Maaf Pak. caramu dari data angketmu menyebutkan seperti itu. Itu kan dua. Saya bisa melakukan pembelajaran secara berkelompok Pak, melalui Google Meet itu juga bisa kita bagikan kelompok kepada naradidik, sehingga dalam peserta didik itu ada rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas yang kita berikan seperti itu Pak. Dan memberikan waktu yang singkat agar mereka saling bekerja sama. Oke. Terus fakta di lapangan bagaimana? Fakta. Apakah guru melakukan itu? Kenyataan di lapangan, kenyataan di SMK Foundation Perdidi Foundation itu, apakah dilakukan guru seperti itu? Faktanya, kenyataannya maksudnya. Kalau saya lihat itu yang saya lakukan atau guru yang saya lakukan Pak? Ya terserah, guru umum lah, guru semua. Apakah guru itu melakukan itu, guru pak itu?
yang saya lihat Pak dari guru Pak di sana memang betul Pak kurang peduli dan juga kurang penerapan karakter tanggung jawab itu Pak, sehingga gurunya aja memang kurang kurang dalam bertanggung jawab Pak, makanya siswanya juga sama seperti itu. Oke, itu tidak kau tulis di atas. Dan apa yang seharusnya terjadi dan apa fakta yang di lapangan, maka akan terlihat nanti jurang penelitian itu. Ini jurang penelitiannya, dan itulah yang akan dijawab dalam metodologi dengan metodologi penelitianmu. Jadi kita akan melihat gap penelitian, jurang penelitian, dan itulah masalah akademis. Mengapa terjadi? Mengapa guru Pak tidak mampu mengajarkan naradidik karakter tanggung jawab? Mengapa? Berarti kan ada tanda petik tanda kegagalan guru dalam rangka menerapkan tanggung jawab kepada naradidik. Mengapa terjadi itu? Tentu ada faktor-faktor nanti yang akan membuat itu seperti itu, atau ada penyebab-penyebabnya. Lalu bagaimana solusinya? Apa strategi yang harus dilakukan oleh guru Pak untuk membuat anak itu, naradidik itu, khususnya kelas 11 SMK, menjadi punya karakter tanggung jawab. Nah, itu yang seharusnya muncul di sini, di rumusan masalahmu ini. Nah, ini kan apa penyebab peserta didik kurang dalam karakter bertanggung jawab. Ini kan jadi peserta didik yang apa? Yang kau tanya. Padahal judulmu penerapan karakter tanggung jawab oleh guru Pak. Jadi bukan peserta didik yang ditanya. Pertanyaannya ialah apa penyebab guru Pak? Ini kan guru Pak kurang mendidik, ya, kurang mendidik karakter bertanggung jawab. Apa penyebab guru Pak itu kurang mendidik, ya, atau kurang mendidik, atau apa namanya, ya, kurang mendidik lah dulu, ya, dalam karakter bertanggung jawab kepada naradidik kelas 11 SMK TD per DD Foundation. Nah, itu yang harus dijawab. Lalu apa faktor-faktornya yang menyebabkan itu tidak terjadi? Lalu apa metode dan strategi untuk membangkitkan karakter tanggung jawab siswa SMK itu, naradidik SMK kelas 11 itu? Nah, itu pertanyaannya. Dan pertanyaannya jangan banyak. Ini kan 5 ini. Karena kalau banyak nanti kamu harus menjawabnya semua di bab 3 bab 4. Maunya pertanyaan itu cukup 3. Satu pertanyaan inti dan 2 pertanyaan turunan. Sehingga tidak banyak kau jawab nanti di bab 3 bab 4. Nah, itu. Jadi itu yang nanti kau perbaiki. Baru tujuan penelitian dan manfaat penelitian juga harus sinkron. Ini sudah kalimatnya nanti agar untuk manfaatnya. Kemudian metode penelitian, bukan metode sebenarnya, metodologi penelitian itu harus kau pilih apakah kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Nah, kadang-kadang mahasiswa tidak bisa membedakan metodologi yang dia pakai. Pokoknya dia semua pakai. Ada library research, ada field research, tanpa dia menyadari apa itu kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif nanti alat penelitinya itu ya peneliti itu dengan cara wawancara dan wawancara yang mendalam. Kalau kuantitatif, alat peneliti itu ialah kuesioner atau angket. Nah, jadi jangan dicampur. Kalau memang metodologi campuran, itu berarti kamu harus menggunakan 2 metodologi itu. Nah, apa tadi Pak Jan Hotner mengatakan, apakah sudah siap menggunakan 2 metodologi campuran? Itu banyak sisi negatif positifnya juga kalau tidak hati-hati menggunakan metodologi campuran. Jadi pilih salah satu, kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini jadi harus ada pilihanmu dalam rangka menyelesaikan persoalan rumusan masalah di atas tadi, penelitianmu, pertanyaan penelitian itu. Nah, itu ya, nanti kau perbaiki sistematika penulisannya sudah oke. Nah, daftar pustaka masih banyak yang salah. Ini sudah saya coret-coret. Nanti saya kirimkan ini kepadamu supaya bisa diperbaiki. Kemudian buku-buku yang kau gunakan masih ada sedikit kurang pas karena
yang kau gunakan bukunya masih 2 bahasa Inggris ya, 2 bahasa Inggris dan 26 buku. Jadi memang secara apanya sudah oke, tapi bahasa Inggrisnya nanti ditingkatkanlah dalam penulisan skripsi. Nah itu ya, jadi sehingga nanti ke depan akan menghasilkan skripsi yang berkualitas. Demikian dari saya. Masih ada tambahan dari Pak Tony dan Pak Jan? Jika ada masih tambahan. Sudah oke? Oke, baiklah. Dengan demikian berakhirlah seminar proposal untuk Nurani Perbina Ginting. Selamat dan sukses. Teruskan penelitian ini dengan baik. Silakan tutup dengan doa, Nurani. Silakan berdoa, Perbina. Saya Pak, Silakan tutup dengan doa. suaranya kurang jelas Pak. Saya memimpin doa Pak. Iya. Nah, terima kasih untuk Bapak dosen atas temannya. Sebelum janji, kita juga dan tentunya kami ucapkan terima kasih karena berkat kasih dan karunia-Mu hari ini ujian berjalan dengan baik. Ini semua bukan karena kemampuan Bapak, tetapi Engkau yang berkati. Dan Engkau yang berkati Bapak dosen kami Tuhan supaya kita memberikan masukan yang terbaik. Berkati setiap Bapak dosen Bapak, berikan kesehatan, rezeki dan kemuliaan sehingga senantiasa dalam sabar mendidik kami anak-anaknya. Doa anak yang berguna, menurut kami yang kudus. Amin. Oke ya, selamat malam semua ya, Bapak-bapak. Oke, ya. Terima kasih Perbina, selamat Sampai malam. jumpa lagi kita. Selamat malam.